warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Niken Sugesti NPM 03, Resti Fitriana NPM 22, Ayu Aksari NPM 28, dan Mela Ambarwati NPM 32. Di sini kami akan mempresentasikan unsur-unsur logam golongan lantanoida dan aktinoida. Yang pertama yaitu sumber dan kelimpahan unsur-unsur golongan lantanoida. Nah, lebih dari 100 mineral diketahui mengandung lantanoida, tetapi hanya dua yang penting dalam perdagangan, yaitu monasit dan bastanit, di mana yang kemudian kedua mineral ini menjadi sumber penting dari lantanoida. Selanjutnya, penemuan lantanoida. Penemuan awalnya dimulai pada tahun 1794 dan 1803, yaitu pemisahan dua biji yang berbeda yang berasal dari Swedia, yaitu yttria dan ceria. Pada tahun 1841, Carl Mosander menyatakan bahwa ceria mengandung oksida-oksida dari dua senyawa tambahan, yang lain yang diberi nama lantana dan didimia. Kemudian Mosander menemukan tiga macam oksida baru yaitu yttria, sehingga dengan penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa ceria adalah campuran oksida-oksida dari 7 macam unsur yaitu La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, dan Gd. Dan kemudian yttria diketahui merupakan campuran dari oksida-oksida 8 unsur yang lebih berat yaitu Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, skandium, dan yttrium. Kelimpahan ini terjadi di India Selatan, Afrika Selatan, Brazil, Australia, Malaysia sampai tahun 1960-an. Mineral besnasit juga ditemukan di pegunungan Sierra Nevada di USA. Besnasit sekarang banyak diproduksi di Cina. Walaupun unsur-unsur lantanoida sering disebut sebagai unsur tanah jarang, sebenarnya unsur-unsur ini tidak jarang. Lebih dari 100 macam mineral diketahui mengandung lantanoida. Kelimpahannya pun cukup besar, misalnya cerium atau Ce. Kelimpahannya sebesar 66 ppm di kerak bumi, setara dengan 5 kali kelimpahan timbal, atau setengah kelimpahan klorida. Berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwa unsur-unsur ini relatif melimpah di kerak bumi. Bahkan yang paling kecil kelimpahannya yaitu thulium dan lutetium. Kelimpahannya sama dengan kelimpahan iodin. Monasit biasanya berisi sekitar 5-10% THO2 dan 3% yttrium bumi. Thorium tersebar secara luas, namun sumber utama dari thorium adalah mineral monasit dan mineral Ontario. Thorium dulunya banyak ditemukan di India, Afrika Selatan, Brazil, Australia, dan Malaysia. Kelimpahan thorium di kerak bumi adalah sebesar 8,1 ppm, hampir sama dengan kelimpahan boron. Uranium juga tersebar secara luas di bumi. Sumber utama dari uranium adalah biji uranium, pitchblende uraninit, U3O8, dan densarnotit K2UO22 VO4 2 kali dikali 3H2O. Kelimpahan uranium di kerak bumi sebesar 2,3 ppm. Kelimpahan ini lebih besar dibandingkan dengan timah, dan negara yang menjadi sumber utama dari uranium adalah Kanada, Afrika, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Untuk unsur-unsur setelah uranium, yaitu Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, dan Lr disintesis dari unsur uranium dengan proses bombardir dengan menggunakan sinar-sinar tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu isolasi lantanoida. Dua metode yang dapat dipakai untuk memproduksi logam lantanida antara lain, yang pertama yaitu elektrolisis dengan garam. Campuran dari LnCl3 dengan NaCl atau CaCl2 dielektrolisis dalam grafit dan sel baja tahan api yang berfungsi sebagai katoda, dengan batang grafit sebagai anoda. Metode ini digunakan terutama untuk produksi mismetal, logam Ce ringan, logam yang lebih rendah, mudah mencair, dan untuk Sm, serta Eu dan Yb yang menggunakan metode 2. Yang kedua yaitu reduksi logam panas. Logam-logam lantanida dapat diproduksi dengan reduksi halida anhidrat dengan logam kalsium.
Halida fluorida lebih sering digunakan karena fluorida merupakan non-higroskopis dan menghasilkan CaF2 yang stabil. LnF3 plus Ca dipanaskan di tantalum atau sebuah wadah hingga suhunya 50 derajat Celcius di atas titik leleh dari Ln, di bawah tekanan argon. Setelah reaksi selesai, dilakukan pendinginan dan terbentuk endapan logam dengan kemurnian 97-99% dan terak yang pecah. Pengotor utamanya adalah Ca, yang mana hilang dengan meleleh di bawah vakum, di mana reaksinya yaitu 2Lnx3 aqueous plus 3M solid menjadi 2Ln solid plus 3MX2 aqueous, di mana Ln yaitu unsur-unsur lantanida, X adalah klorin atau fluorin, dan M adalah logam alkali atau alkali tanah. Selanjutnya yaitu isolasi aktinoida. Logam-logam golongan aktinoida ini sebagian besar merupakan unsur radioaktif. Adapun unsur yang terbebas di alam yaitu thorium dan uranium. Unsur yang terdapat bebas di alam yaitu yang pertama thorium. Re yang lebih murni dapat diperoleh dari pengotor U dan TH. Dari larutan ReCl3 diendapkan kembali untuk mengambil U dan TH sebagai endapan hidroksida. TH dengan Na4OH, pelarutan kembali TH dengan HNO3, pengendapan TH dengan asam oksalat, dan yang terakhir adalah dekomposisi termal dengan menghasilkan THO2. Nah, yang kedua yaitu uranium. Uranium merupakan salah satu unsur aktinoida yang banyak dibutuhkan berkaitan dengan penggunaannya dalam reaktor inti. Uranium terdapat sebagai biji deposit di seluruh dunia. Pada saat ini, metode ekstraksi termurah menggunakan bahan tambang uranium 4 oksida, UO2, dan pitch blende. Perkenalkan, nama saya Mela Ambarwati, NPM 1813023 032. Di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya tentang sifat fisik dari unsur-unsur golongan lantanoida. Berikut ditampilkan tabel sifat-sifat fisik dari unsur-unsur golongan lantanoida. Di sini kita bisa lihat untuk kecenderungan sifat-sifat fisik dari unsur-unsur golongan lantanoida, mulai dari jari-jari atom, jari-jari ionik, titik leleh, titik didih, energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga, serta densitas. Yang pertama, untuk kecenderungan fisik jari-jari atom dan ionik. Jari-jari atom dan ion, unsur-unsur golongan lantanoida menurun dengan kenaikan nomor atom. Fenomena ini disebut sebagai kontraksi lantanoida. Kontraksi ini disebabkan karena kecilnya efek perisai elektron dari orbital 4f, yang menyebabkan inti atom menarik elektron dengan meningkatnya nomor atom. Oleh karena itu, bentuk orbital F, maka elektron-elektron orbital 4F hanya mampu menopang dirinya sendiri, tetapi tidak mampu menopang secara efektif elektron-elektron yang lebih luar, seperti 5s2 dan 5p6. Dengan demikian, kenaikan muatan inti mengakibatkan penurunan jari-jari ion secara kontinu. Yang selanjutnya, kecenderungan sifat fisik pada titik didih dan titik leleh. Untuk titik didih, semakin bertambah nomor atom, maka semakin menurun titik didihnya. Namun, terjadi kenaikan titik didih yang signifikan pada unsur PR, GD, dan Lu. Untuk titik leleh unsur-unsur golongan lantanoida cenderung meningkat, namun terjadi penurunan titik leleh yang signifikan pada unsur Eu dan Yb. Karena pada unsur Eu dan Yb mengadopsi struktur CCP, sedangkan logam lantanoida yang lain mengadopsi struktur ACP, di mana CCP ini lebih rapat struktur isi kristalnya daripada HCP, sehingga titik leleh atau energi yang diperlukan untuk memisahkan ikatan antar kristal pada unsur Eu dan Yb lebih besar daripada unsur yang lain dalam golongan logam lantanoida. Yang selanjutnya, kecenderungan sifat fisik pada energi ionisasi dan densitas. Energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga pada unsur-unsur golongan lantanoida semakin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Untuk densitas unsur-unsur golongan lantanoida cenderung bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Baik, di sini saya Resti Fitriana NPM 21 akan melanjutkan materi, yaitu mengenai sifat fisik dan kecenderungan unsur-unsur golongan aktinoida. Untuk yang pertama, yaitu sifat fisik
dari aktinoida dari unsur thorium hingga lauresium, nomor atomnya semakin tinggi dari kiri ke kanan. Lalu untuk konfigurasi elektron, semua unsur aktinoida ini terletak pada 5F. Nah, untuk waktu paruhnya dari kiri ke kanan itu semakin sedikit atau semakin cepat untuk waktu paruhnya. Lalu untuk kecenderungan unsur aktinoida ini, jari-jari atom cenderung mengalami penurunan. Namun terjadi kenaikan pada unsur americium dan californium. Untuk titik didihnya sendiri, unsur-unsur golongan aktinoida ini cenderung mengalami penurunan kecuali pada neptunium yang mengalami kenaikan. Selanjutnya untuk titik leleh, kecenderungan titik leleh unsur golongan aktinoida ini cenderung menurun, namun terjadi kenaikan titik leleh yang signifikan pada unsur americium, fermium, dan lawrencium. Lalu logam-logam aktinoida ini cukup tinggi gitu densitasnya, yaitu 15-20 gram per cm kubik, yang mempunyai titik leleh hingga mencapai 1000 derajat Celcius dan titik didihnya sangat tinggi, yaitu mencapai 3000 derajat Celcius. Semua logam aktinoida ini bersifat radioaktif. Waktu paruhnya menyusut secara dramatik dengan naiknya nomor atom. Waktu paruh isotop uranium itu cukup lama sehingga kemungkinannya terdapat dalam kuantitas cukup banyak dalam batu-batuan bumi. Logam aktinoida ini tidak sereaktif logam lantanoida. Misalnya, logam aktinoida ini bereaksi dengan air panas, bukan air dingin, yang menghasilkan hidroksida dan gas hidrogen. Baik, selanjutnya adalah kontraksi aktinoida. Penurunan ukuran jari-jari atom dan ion bagi kelompok unsur dalam satu periode dengan kenaikan nomor atom itu merupakan gejala umum seperti pada unsur-unsur kelompok D. Namun, penurunan untuk kelompok D ini tidak mulus dan tidak terlalu besar. Berbeda dengan unsur-unsur kelompok F yang menunjukkan penurunan ukuran secara berkelanjutan dan sangat signifikan bagi ion trivalen, sehingga mencapai perbedaan 17 ppm. Jadi penyusutan inilah yang terkenal dengan istilah kontraksi. Dalam hal ini adalah kontraksi aktinoida. Baik, berikut adalah kurva kontraksi ion trivalen dari lantanoida dan aktinoida. Jadi di sini ada jari-jari atom dan jumlah elektron dalam orbital F. Jadi di sini untuk aktinoidanya ditunjukkan pada seri 5F. Yang di atas dari lantanoida. Jadi untuk nomor atom dalam masing-masing seri ini akan menaikkan inti efektif secara kontinu, tetapi orbital F itu memberikan tameng yang nyata terhadap elektron-elektron dalam orbital yang sama sebagai akibat bentuknya yang tidak berkonsentrasi dengan 8 cuping. Oleh karena itu, jari-jari atom atau ion akan menyusut berkelanjutan. Baik, sekarang perbandingan orbital 4F dengan 5F. Untuk kedua orbital 4F dan 5F ini tidak berbeda dalam hal bangun sudut gelombang atau angular part of wave function. Jadi melainkan hanya pada bagian radialnya saja. Oleh karena itu, perbedaan utamanya yaitu energi relatif dan distribusi spesialnya. Untuk lantanoida ini orbital 4F ini cukup rendah energinya, sedangkan aktinoida ini cukup besar dibandingkan 4F. Lalu lantanoida, elektron-elektronnya itu sukar terlibat dalam ionisasi ataupun berbagi untuk ikatan kovalen. Namun untuk aktinoida ini, orbital 5F ini terlibat gitu dalam ikatan, paling tidak untuk unsur-unsur dalam awal sampai pertengahan deret aktinoida, yaitu dari thorium hingga
Baik, selanjutnya itu sifat magnetik aktinoida. Senyawa aktinoida itu bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan adanya elektron tak berpasangan dalam konfigurasi elektronik F 0-14. Sifat magnetik ini sangat berbeda dengan sifat magnetik logam transisi yang disebabkan oleh elektron dari golongan D, itu 0-10. Alasan yang mendasar pada perbedaan ini adalah elektron-elektron F 0-14 ini tidak terpengaruh oleh gaya-gaya eksternal karena terlindungi secara efektif dari elektron-elektron 5s2 dan 6p6 yang berada lebih luar daripada orbital F 0-14. Kontribusi orbital terhadap sifat magnetiknya ini sangat signifikan karena tidak adanya efek medan ligan terhadap orbital 4f. Pada lanthanoida dan actinoida ini gandengan spin orbit ini lebih signifikan karena memiliki tipe pembelahan multiplet besar. Oleh karena itu, nilai momen magnetik senyawa lanthanoida dan actinoida ini ditentukan oleh nilai J dengan rumusan yaitu mu J sama dengan G akar dari J dikali dengan J plus 1 BM dengan dipengaruhi oleh faktor gyromagnetik. Perlu ditekankan bahwa sifat magnetik yang bergantung pada harga J itu secara kualitatif berbeda dengan sifat magnetik yang bergantung pada S atau spin only yang banyak dijumpai pada unsur-unsur transisi D. Untuk konfigurasi F, F0, F7, dan F14 ini tidak ada momentum sudut orbital atau L-nya itu sama dengan 0 yang berarti J-nya sama dengan S. Oke, sehingga mu J-nya itu adalah mu S. Untuk actinoida sendiri, rumusan momen magnetik mu J itu kurang begitu tepat. Nilai momen magnetiknya juga paralel, tetapi lebih rendah dan lebih bergantung pada temperatur dibanding dengan nilai momen magnetik dari lantai. Baik, sekarang sifat kimia atau reaktivitas unsur-unsur logam golongan actinoida. Jadi untuk sifat kimia ini ada reaksi unsur actinoida dengan unsur-unsur lain. Yang pertama yaitu reaksi dengan oksigen. Untuk bilangan oksidasi oksigen yang plus 6 itu bereaksi unsur uranium 2U dalam bentuk solid plus 3 molekul O2 dalam bentuk gas itu menghasilkan 2 molekul uranium trioxide. Untuk bilangan oksidasi plus 5 itu ada 4 AN dalam bentuk solid. Jadi AN di sini bisa protaktinium, uranium maupun neptunium yang bereaksi dengan 5 molekul O2 gas itu menghasilkan 2 molekul AN2O5. Lalu untuk bilangan oksidasi plus 4 itu dapat bereaksi biloxnya plus 4 ya, itu ada AN dalam bentuk solid plus 1 molekul O2 dalam gas. Jadi AN di sini dari thorium, protaktinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, dan californium. Itu membentuk ANO2. Lalu bilangan oksidasi plus 3 itu ada 4 AN dalam bentuk solid plus 3 molekul O2 dalam gas. AN-nya di sini yang biloxnya 3 PU, AM, CM, BK, CF dan enstenium. Oke, membentuk molekul 2 AN2O3. Baik, selanjutnya yaitu yang bereaksi dengan halogen. Untuk unsur actinoida yang bereaksi dengan F2 atau molekul F2 itu ada thorium, protaktinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, dan berkelium. Jadi rumusnya AN dalam bentuk solid plus 2 molekul F2 itu membentuk
F2-nya gas membentuk ANX4. Lalu yang bereaksi dengan dua molekul Cl2 dalam bentuk gas itu ada unsur aktinoidanya, yaitu ada thorium, protactinium, uranium, neptunium, menghasilkan AnCl4 dalam bentuk solid. Lalu yang bereaksi dengan dua molekul Br2 dalam gas itu ada thorium, protactinium, uranium, dan neptunium juga dalam bentuk solid. Ini menghasilkan AnBr4 dalam bentuk solid. Lalu yang bereaksi dengan dua molekul I2 dalam bentuk gas itu ada unsur aktinoidanya, yaitu ada thorium, protactinium, dan uranium, yang menghasilkan molekul AnI4 dalam bentuk solid. Baik, selanjutnya ada reaksi unsur-unsur aktinoida dengan unsur lainnya yang bereaksi dengan air. Jadi logam aktinoida ini tidak sereaktif logam lantanoida. Tadi misalnya aktinoida ini bereaksi dengan air panas gitu, bukan air dingin, menghasilkan hidroksida dan gas hidrogen, yaitu dengan perumusan 2An dalam bentuk solid ini bereaksi dengan 6 molekul H2O liquid menghasilkan AnOH3 dalam bentuk aqueous plus 3H2. Baik, saya Ayu Aksari. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang berikutnya, itu adalah senyawaan lantanoida. Di dalam senyawaan lantanoida ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu adalah halida. Nah, halida dari lantanoida itu adalah LNX4, LNX3, dan LNX2. Nah, tidak mengherankan bahwa LNX4 ini terjadi hanya sebagai fluorida dari Ce4, Pe4, dan Tb4. Nah, CeF4 ini relatif lebih stabil dan dapat dibuat baik secara langsung dari unsur-unsur atau oleh aksi F- pada larutan Ce4 ketika mengkristal sebagai monohidrat. Nah, tetrafluorida ini secara termal tidak stabil karena dapat mengoksidasi air dan hanya terdapat dalam senyawa yang kering, yaitu TbF4 dari TbF3 plus F2 di 320 derajat Celcius. Dan PrF4 ini oleh prosedur yang agak rumit dari fluoronasi campuran NaF dan PrF3 dengan F2 dan kemudian ekstraksi NaF dari campuran reaksi dengan HF cair dan membentuk reaksi yang dapat dilihat di PPT. Nah, prometium itu terpisah, trifluorida itu sangat tidak larut, dapat diendapkan sebagai LNF3 setengah H2O oleh aksi HF pada larutan encer LnNO3 3 kali dan membentuk reaksi dapat dilihat pada PPT. Kemudian larutan air dari trihalida ini diperoleh hanya dengan melarutkan oksida atau karbonat di HX cair dan membentuk reaksi yang dapat dilihat pada PPT. Senyawaan lantanoida yang berikutnya itu adalah oksida. Nah, Ln2O3 ini memiliki karakter yang baik dengan 3 pengecualian, yaitu produk akhir dari pembakaran logam atau pengapian dari hidrida, karbonat, dan nitrat. Nah, pengecualiannya itu adalah untuk unsur Ce, Pr, dan Tb itu produk yang paling teroksidasi yang merupakan dioksida dari oksida dapat diperoleh dengan reduksi kontrol dengan H2 membentuk reaksi yang dapat dilihat pada PPT. Yang berikutnya itu adalah Ln2O3 ini mengadopsi 3 jenis struktur konvensional yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu tipe A, B, dan C. Nah, pada tipe A ini terdiri dari unit LnO7 dengan geometri oktahedral yang disukai oleh lantanoida ringan. Kemudian tipe B ini adalah terdiri dari unit LnO7
yang terdiri dari 3 jenis, 2 diantaranya prisma trigonal dan 1 dibatasi segi 8. Nah, disukai oleh lantanoida tengah. Kemudian yang tipe C ini itu adalah berkaitan dengan struktur fluorid, tetapi dengan seperempat dari anion dihapus sedemikian rupa untuk mengurangi jumlah koordinasi logam 8 menjadi 6, tidak oktahedral. Nah, disukai oleh lantanoida menengah dan berat. Nah, berikutnya itu adalah senyawaan lantanoida yang ketiga, itu adalah hidrida. Nah, hidrida ini mempunyai struktur FCC fluorid dan dengan jelas disusun oleh Ln3, 2H, dan elektron yang terdelokalisasi dalam pita konduksi logam. Nah, berikutnya itu adalah hidrogen dapat ditampung di celah kisi dan dengan pengecualian dari EU dan YB yang merupakan dua lantanoida yang cenderung ke arah divalensi. Stoikiometri yang terbatas dari NH3 itu dapat dicapai dalam keadaan tekanan tinggi dan membentuk reaksi yang dapat dilihat pada PPT. Nah, senyawaan lantanoida yang berikutnya itu adalah hidroksida. Nah, berlandaskan kereaktifannya, lantanoida ini bereaksi perlahan dengan air dingin, tetapi lebih bereaksi dengan cepat pada pemanasan ke bentuk hidroksida dan membentuk reaksi yang dapat dilihat pada PPT. Nah, hidroksida ini itu cukup basah untuk menyerap karbon dioksida dan membentuk karbonat. Nah, kebasahannya itu semakin mengecil dengan bertambahnya nomor atom yang sesuai dengan semakin menyusutnya jari-jari ionik. Nah, CeOH3 ini merupakan basa yang paling kuat, sedangkan LuOH3 ini merupakan basa yang paling kecil. Nah, penurunan kebasahan ini dapat dilihat dengan melarutkan hidroksida dari natrium hidroksida dalam keadaan panas dan berkonsentrasi tinggi yang menghasilkan suatu kompleks dan dapat dilihat reaksinya di PPT. Materi berikutnya itu adalah senyawaan aktinoida. Nah, di dalam senyawaan aktinoida ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu adalah halida. Halida aktinoida ini heksahalida yang terbatas pada heksafluorida untuk U, NP, dan PU yang mudah menguap pada padatan yang diperoleh dari fluorinasi ANF4 dan heksaklorida dari U yang diperoleh dari reaksi AlCI3 dan UF6. Nah, semua yang oksidator kuat sangat sensitif terhadap kelembapan dan reaksinya dapat dilihat di PPT. Nah, senyawaan aktinoida yang berikutnya itu adalah oksida. Nah, oksida aktinoida ini adalah bahan tahan api dan faktanya THO2 ini memiliki titik leleh tertinggi dan telah dipelajari secara ekstensif karena pentingnya sebagai bahan bakar nuklir. Namun, sangat rumit karena prevalensi polimorfisme non-stoikiometrinya pada fase tengah. Nah, reaksinya dapat dilihat pada PPT. Baik, materi yang berikutnya itu adalah kegunaan senyawa lantanoida. Yang pertama itu adalah La atau lantanium, merupakan bahan untuk kaca optik yang nilai pembiasannya tinggi dan nilai dispersinya kecil. Kemudian yang kedua itu adalah Ce atau cerium, merupakan kaca atau plastik penyerap UV dan berfungsi untuk bahan pendar fluor warna biru dan mesin pembersih asap mobil. Kemudian yang ketiga itu adalah praseodymium, yang merupakan kaca untuk pekerja pengelasan, bahan permukaan hijau kuning untuk keramik dan warna kaca yaitu hijau kuning. Yang berikutnya itu adalah Nd atau neodymium, berupa magnet neodymium yang terkuat yang terdapat di dalam mobil hibrid atau hard disk, magnet MRI, pengeras suara dalam HP, dan lain-lain. Nah, di dalam laser YAG itu mengandung Nd atau neodymium sebagai pisau operasi laser. Kemudian yang berikutnya itu adalah PM atau prometium, berupa unsur buatan radioaktif yang dibuat dalam tabung reaksi atom yang digunakan untuk baterai tenaga atom sebagai sumber listrik di luar angkasa. Yang berikutnya itu adalah SM atau samarium, berupa magnet samarium kobalt yang kuat sebagai pisau cukur SM untuk pemotong baja refleksi permukaan bulan.
Berikutnya kegunaan lantanoida yang lainnya itu adalah EU atau europium sebagai bahan pendar klor warna merah pada layar TV warna dan bahan tanda pendar untuk reaksi kekebalan atau lampu tabung pendar floor highlight. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah gadolinium sebagai piringan MO atau magnet optik, sebagai memori busa kemagnetan, dan sebagai penekan gambar MRI untuk pemeriksa medis. Kemudian yang berikutnya itu adalah terbium sebagai mulut mikro tinta jet printer untuk mencetak huruf atau pengembangan dan penyusutan dengan gaya magnet, dan sebagai bahan pendar hijau televisi berwarna, kemudian sebagai rekaman MO atau magnet optik. Kegunaan senyawa lantanoida yang berikutnya itu adalah dispersium sebagai bahan CTA yang bisa menyimpan sinar, sebagai lampu logam hidrogen, dan sebagai logam campuran yang memanjang atau memendek karena kemagnetan. Kemudian yang berikutnya itu adalah holmium sebagai laser pengobatan katarak dan sebagai pewarna kaca untuk kuning muda. Nah, yang berikutnya itu adalah erbium atau ER sebagai fiber sinar untuk jarak jauh atau efek pertambahan cahaya, sebagai pisau laser untuk pengobatan, dan sebagai pewarna kaca yaitu merah muda. Kemudian kegunaan senyawa lantanoida yang berikutnya itu adalah thulium sebagai alat pengukur individu dengan radiasi dosis rendah dan sebagai bahan yang berpendar biru atau TM yang diberi dope dengan sulfat. Kemudian yaitu adalah YB atau ytterbium untuk memperkuat baja anti karat dan sebagai pewarna kaca yaitu hijau kuning. Kemudian yang berikutnya itu adalah lutesium untuk mengukur waktu atau cara LUHF, dan ada kemungkinan bisa digunakan untuk pengobatan dengan sinar beta. LU ini adalah logam yang paling mahal yang ditemukan di alam. Materi berikutnya itu adalah kegunaan senyawa aktinoida. Yang pertama itu adalah aktinoida itu digunakan sebagai tenaga listrik panas dan sumber nuklir. Yang kedua itu adalah oksidatorium yang digunakan sebagai katalisator untuk konversi amonium asam nitrat dan pembuatan asam sulfat. Kemudian yang berikutnya itu adalah uranium sebagai bahan bakar inti dalam dunia kesehatan, info, diagnosis, anatomi, dan fungsi organ. Selain itu, dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa. Berikutnya itu adalah neptunium 237, dapat digunakan untuk membuat plutonium 238 dengan penyerapan suatu neutron. Kemudian yang berikutnya itu adalah plutonium yang digunakan untuk bahan bakar reaktor, selain itu untuk navigasi dan bahan pembuatan senjata nuklir. Kemudian yang berikutnya itu adalah amerisium sebagai sumber sinar gamma. Kegunaan senyawa aktinoida yang lainnya itu adalah curium yang digunakan sebagai sumber tenaga termoelektrik, juga sebagai sumber partikel alfa untuk spektrometer X-ray proton alfa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah californium yang digunakan sebagai sumber neutron portable. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila masih terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.